Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Azlita dengan nomor BP 23101152610409. Baik, di sini saya akan menjelaskan proposal tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Perawat di RSUD Tapan menggunakan metode weighted product. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang, yaitu perkembangan teknologi informasi saat ini semakin pesat dan telah membawa perubahan dalam berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan. Teknologi informasi tidak hanya digunakan sebagai alat pengolahan data, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Kinerja perawat merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan kesehatan yang mencakup kemampuan teknis, interpersonal, moral, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas keperawatan. Penilaian kinerja dilakukan agar pelayanan kesehatan dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah weighted product. Metode weighted product merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multi-kriteria yang menggunakan bobot pada setiap kriteria untuk menentukan nilai preferensi dan peringkat alternatif. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. 1. Bagaimana proses penilaian kinerja perawat yang sedang berjalan di RSUD Tapan dan kendala yang dihadapi. 2. Bagaimana penerapan metode weighted product dalam sistem pendukung keputusan untuk membantu penilaian kinerja perawat di RSUD Tapan secara objektif. 3. Bagaimana hasil penerapan sistem pendukung keputusan menggunakan metode weighted product dalam menghasilkan penilaian kinerja perawat yang lebih objektif dan akurat. Selanjutnya, hipotesis. 1. Proses penilaian kinerja perawat di RSUD Tapan saat ini belum dilakukan secara optimal karena masih dipengaruhi oleh pertimbangan subjektif. 2. Penerapan metode weighted product dalam sistem pendukung keputusan dapat digunakan untuk membantu proses penilaian kinerja perawat di RSUD Tapan secara lebih objektif. 3. Penerapan sistem pendukung keputusan menggunakan metode weighted product dapat menghasilkan penilaian kinerja perawat yang lebih objektif dan akurat dibandingkan dengan penilaian secara manual. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Penelitian ini hanya membahas proses penilaian kinerja perawat di RSUD Tapan. 2. Kriteria penilaian yang digunakan dibatasi pada beberapa aspek seperti kedisiplinan, tanggung jawab, keterampilan, dan kualitas pelayanan. 3. Sistem yang dibangun merupakan sistem pendukung keputusan yang berfungsi sebagai alat bantu dalam memberikan rekomendasi penilaian kinerja perawat, bukan sebagai pengambil keputusan akhir. 4. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah weighted product untuk melakukan perhitungan dan menentukan nilai preferensi dan menentukan peringkat setiap alternatif perawat. 5. Implementasi sistem dilakukan pada skala prototipe sehingga pengujian difokuskan pada fungsionalitas sistem dan validitas hasil perhitungan, bukan pada integritas penuh dengan sistem informasi rumah sakit. Penelitian. A. Tujuan umum. Untuk membangun sistem pendukung keputusan yang dapat membantu proses penilaian kinerja perawat di RSUD Tapan secara objektif,
menggunakan metode weighted product. B. Tujuan khusus. 1. Menganalisis proses penilaian kinerja perawat yang sedang berjalan di RSUD Tapan. 2. Mengidentifikasi kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja perawat. 3. Menerapkan metode weighted product dalam proses penilaian kinerja perawat. 4. Merancang dan membangun prototipe sistem pendukung keputusan yang dapat menampilkan hasil perhitungan nilai preferensi dan peringkat kinerja perawat. 5. Menghasilkan penilaian kinerja perawat yang lebih objektif dan akurat. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang sistem pendukung keputusan SPK, khususnya dalam penerapan metode weighted product untuk penilaian kinerja. Selanjutnya, memberikan gambaran penerapan metode weighted product dalam pengambilan keputusan berbasis banyak kriteria. Selanjutnya, dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem pendukung keputusan atau penilaian kinerja. 2. Manfaat praktis. Yang pertama yaitu membantu pihak manajemen RSUD Tapan dalam melakukan penilaian kinerja perawat secara lebih objektif, cepat, dan terukur. 2. Mengurangi unsur subjektivitas dalam proses penilaian kinerja perawat. 3. Mempermudah dan mempercepat proses kinerja perawat. 4. Menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait penilaian kinerja perawat. Selanjutnya yaitu bab 2 landasan teori. Yang pertama, teori sistem. Sistem adalah sebuah kumpulan dari komponen-komponen di mana beberapa dari komponen tersebut saling berhubungan secara tetap dalam jangka waktu tertentu dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. 2. Teori informasi. Informasi merupakan data yang telah diolah sehingga memiliki makna nilai dan manfaat bagi penerima dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan dalam organisasi. 4. Kinerja perawat. Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 5. Metode weighted product. Menurut Yon dalam Muhammad Nur Hasan Siregar 16 menjelaskan metode WP menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut di mana rating tersebut atributnya harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Adapun langkah-langkah menggunakan metode weighted product yaitu 1. Menentukan kriteria. 2. Menentukan rating kecocokan. 3. Normalisasi bobot. 4. Perhitungan vektor S. 5. Perhitungan vektor V. 6. Perakingan. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian terdahulu tentang penilaian kinerja perawat, telah banyak diteliti dengan berbagai metode, terutama metode SAW. Namun, penelitian ini memfokuskan pada penerapan metode weighted product di RSUD Tapan. Keunggulan penggunaan metode WP dalam penelitian ini adalah kemampuan dalam menangani kriteria melalui proses perkalian pangkat yang memberikan hasil perangkingan yang lebih sensitif terhadap bobot kriteria.
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki posisi sebagai pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan menerapkan metode weighted product pada objek penelitian yang berbeda, yaitu penilaian kinerja perawat di RSUD Tapan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan alternatif solusi dalam proses pengambilan keputusan dengan memanfaatkan sistem berbasis komputer sehingga hasil penilaian dapat dilakukan secara lebih terukur, transparan, dan objektif. Selanjutnya yaitu kerangka teori. Kerangka teori pada penelitian ini menjelaskan keterkaitan antara teori sistem, sistem pendukung keputusan, SPK, kriteria penilaian kinerja perawat, dan metode weighted product dalam menghasilkan rekomendasi perawat terbaik di RSUD Tapan. 1. Berdasarkan uraian tersebut, alur penyelesaian masalah penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Identifikasi masalah. Proses penilaian kinerja perawat di RSUD Tapan masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan sistem yang dapat membantu pengambilan keputusan. 2. Pendekatan. Menggunakan kriteria penilaian kinerja perawat sebagai dasar dalam proses evaluasi. 3. Metodologi. Menerapkan metode weighted product untuk melakukan perhitungan dan perakingan berdasarkan bobot setiap kriteria. Selanjutnya, tujuan menghasilkan sistem pendukung keputusan yang dapat memberikan rekomendasi perawat terbaik secara objektif. Selanjutnya yaitu model konseptual. Model konseptual menggambarkan hubungan antara variabel dalam penelitian sistem pendukung keputusan, penilaian kinerja perawat di RSUD Tapan menggunakan metode weighted product. Dalam penelitian ini, hubungan variabel dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu variabel independen X. Yang kedua, variabel proses intervening. Yang ketiga, variabel dependen Y. Yang keempat, bunga antar variabel. Yang kelima, representasi konseptual atau narasi model. Selanjutnya itu bab 3, metodologi penelitian. Adapun kerangka penelitiannya sebagai berikut, yaitu penelitian terdahulu, pengumpulan data, di mana data berupa data perawat, kriteria, dan bobot. Terus analisis sistem, penerapan metode SPK, di mana terdapat normalisasi bobot, perhitungan vektor S, perhitungan vektor V, dan ranking perawat. Perancangan sistem SPK, implementasi sistem SPK, pengujian sistem, black box testing, kesimpulan. Tahapan penelitian. 1. Penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan merupakan tahap awal yang dilakukan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kondisi yang terjadi pada objek penelitian. Pada tahap ini, penulis melakukan identifikasi masalah yang berkaitan dengan proses penentuan perawat terbaik di RSUD Tapan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, penelitian pendahuluan meliputi studi lapangan dan studi literatur. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan tahap yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam sebuah penelitian, penentuan waktu, tempat, dan metode pengumpulan data diperlukan agar proses penelitian dapat berjalan secara terarah,
dan memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya itu tahap penelitian. Analisis sistem. Tahap analisa dilakukan untuk memahami kebutuhan sistem yang akan dibangun berdasarkan data yang telah diperoleh. A. Analisa data. Analisa data dilakukan terhadap seluruh data yang telah dikumpulkan. Data tersebut meliputi data perawat, data kriteria penilaian, data bobot kriteria, serta data lain yang mendukung penelitian. B. Analisa proses. Analisa proses dilakukan untuk mempelajari proses penentuan perawat terbaik yang sedang berjalan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kelemahan sistem lama dan menentukan kebutuhan sistem baru yang lebih efektif. C. Analisa sistem. Analisa sistem dilakukan untuk menentukan kebutuhan perangkat lunak yang akan dibangun. Selanjutnya yaitu perancangan sistem. Perancangan dilakukan sebagai tahap persiapan sebelum sistem diimplementasikan. Perancangan sistem meliputi A. Perancangan model, B. Perancangan database, C. Perancangan interface. Selanjutnya itu implementasi sistem. Tahap implementasi merupakan proses penerapan hasil perancangan ke dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan. Pada tahap ini, sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman dan database yang telah ditentukan. Metode weighted product diimplementasikan ke dalam sistem sehingga proses perhitungan dapat dilakukan secara otomatis. Selanjutnya yaitu pengujian sistem. Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem yang dibangun berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 1. Pengujian lokal, 2. Pengujian online, 3. Pengujian aplikasi, 4. Pengujian interface. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Tahap kesimpulan merupakan tahap akhir dari penelitian yang dilakukan. Pada tahap ini, penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengumpulan data, analisis sistem, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem yang telah dilakukan pada RSUD Tapan. Kesimpulan digunakan untuk mengetahui apakah tujuan penelitian telah tercapai, yaitu membangun sistem pendukung keputusan yang dapat membantu proses penentuan perawat terbaik menggunakan metode weighted product. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih objektif, cepat, dan akurat dalam proses pengambilan keputusan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.